Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inalia Putri, NIM C0E002000177 dari Prodi Keuangan Daerah. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat dengan pokok pembahasan pengenalan laporan keuangan. Pengenalan laporan keuangan daerah. Sumber daya ekonomi tersebut dikelola perusahaan dalam berbagai aktivitas yang kemudian dilaporkan dalam 3 kategori utama, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Seperti yang telah disebutkan di atas, laporan keuangan merupakan serangkat laporan keuangan yang terdiri atas 1. Laporan laba rugi atau income statement. 2. Laporan posisi keuangan statement of financial position. 3. Laporan perubahan modal pemilik atau statement of ownership equity. 4. Laporan arus kas atau cash flow statement. Dan 5. Catatan atas laporan keuangan, notes to the financial statement. Berikutnya, manfaat laporan keuangan. Pihak manajemen untuk dasar perencanaan dan pengendalian perusahaan, para pemilik perusahaan untuk mengukur hasil usaha perusahaan berkenaan dengan modal yang telah diinvestasikan. Kreditur untuk menilai keamanan pinjaman yang telah dan akan diberikan kepada perusahaan pemerintah untuk dasar penghitungan pajak. Ada 9 elemen laporan keuangan. Yang pertama, aktiva atau assets. 2. Utang atau kewajiban. Ketiga, modal. Keempat, pendapatan. Kelima, biaya. Keenam, untung. 7, rugi. 8, setoran. Dan 9, PRIP. Laporan perubahan modal. Laporan keuangan terdiri atas neraca laporan laba, rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas. Neraca laporan posisi keuangan yang menggambarkan aset atau kekayaan, kewajiban, dan modal yang dimiliki pada suatu saat tertentu. Seterusnya, nama perusahaan, nama laporan, tanggal neraca, isi atau aset, kewajiban, modal, unsur neraca, dan judul. Selanjutnya, ada keterangan aset kewajiban ekuitas. Sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan kewajiban klaim oleh pihak luar atau kreditur yang harus dilunasi perusahaan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi atau SAK, ekuitas klaim oleh pihak intern atau pemilik terhadap aktiva perusahaan, hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban atau SAK apabila perusahaan dilikuidasi yang dilunasi kewajiban dulu. Ada harta atau ases. Harta merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang akan memberikan manfaat ekonomis pada masa yang akan datang. Aktiva lancar kas, piutang usaha atau account receivable, piutang wesel, notes receivable, perlengkapan, supplies, beban-beban dibayar di muka, prepaid expenses, aktiva tetap, tanah, land, gedung, building, peralatan, equipment, dan mesin machinery. Selanjutnya ada ekuitas atau modal sendiri. Utang atau liability. Utang merupakan hak atau klaim terhadap harta dan pihak selain pemilik. Kewajiban utang usaha atau account payable. Utang wesel, notes payable. Utang gaji, salary payable. Utang bunga, interest payable. Utang sewa, rent payable. Utang pajak, tax payable. Utang obligasi, bonds payable. Dan utang sewa guna usaha, lease obligation. Ekuitas atau modal sendiri. Modal saham laba ditahan. Selanjutnya, modal atau owner's equity. Modal merupakan sisa hak terhadap harta atau sumber daya suatu perusahaan setelah dikurangi dengan hak pihak ketiga, liability. Modal akan dipengaruhi oleh unsur-unsur sebagai berikut. Pendapatan atau revenues, beban-beban atau expenses, investasi atau investment, pengambilan untuk keperluan pribadi, drawing, private withdrawal. Selanjutnya, di slide terakhir saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian, maka saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya hanya dikit menampilkan di PowerPoint sekali ini, jadi apabila ada pertanyaan teman-teman bisa ditanyakan langsung.